Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, lanjut lagi kita ke materi selanjutnya yaitu operasi hitung bilangan pecahan di mana di dalamnya ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi campuran. Baik, kita langsung ke penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan menjumlahkan dan mengurangkan pembilang dan penyebutnya tetap. Nah, di sini Ibu ada contoh 3/7 ditambah 1/7. Bisa kalian lihat penyebutnya sudah sama-sama 7. Jadi kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Di sini ada 3, ada 1, tinggal dijumlahkan 3 tambah 1 nilainya adalah 4. Jadi 3/7 ditambah 1/7 hasilnya adalah 4/7. Contoh kedua, 5/9 dikurang 4/9. Nah, penyebutnya sudah sama-sama 9, jadi kita tinggal mengurangi pembilangnya saja. 5 dikurang 4 nilainya adalah 1. Nah, jadi 5/9 dikurang 4/9 hasilnya adalah 1/9. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut beda dilakukan dengan cara menyamakan penyebut terlebih dahulu. Nanti setelah penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan atau mengurangi pembilangnya saja. Nah, di sini Ibu ada contoh 2/3 ditambah 1/4. Kebetulan penyebutnya berbeda, jadi harus kita samakan terlebih dahulu. Caranya gimana? Dengan mencari KPK. Nah, KPK 3 dengan 4 itu adalah 12. Jadi kita tulis dulu 12 di sini. Nah, 3 itu menjadi 12 harus kita kalikan 4. Di sini penyebut dikalikan 4, pembilang juga harus dikalikan 4. Jadi 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Nah, untuk 1/4, 4 ini menjadi 12 harus kita kalikan 3. Penyebut dikalikan 3, pembilang juga harus kita kalikan 3. Jadi 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Nah, sudah sama penyebutnya, kita tinggal menjumlahkan pembilang. 8 tambah 3 hasilnya adalah 11 ya. Jadi 2/3 ditambah 1/4 hasilnya adalah 11/12. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini Ibu bedakan tandanya saja, angkanya sudah sama, jadi ini sudah kita samakan tadi, berarti kita tinggal mengurangi pembilangnya saja. Jadi 8 kurang 3 hasilnya adalah 5. Jadi 2/3 dikurang 1/4 hasilnya adalah 5/12. Sekarang kita ke penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan campuran dan desimal. Contoh yang pertama, di sini ada pecahan campuran 1 2/7 ditambah 2 1/3. Nah, cara pertama Ibu ubah dulu pecahan campurannya ke pecahan biasa. Jadi 1 2/7 bentuk pecahan biasanya 9/7. 2 1/3 bentuk pecahan biasanya adalah 7/3. Nah, kita selesaikan dengan cara yang awal tadi. Kebetulan di sini penyebutnya berbeda, jadi kita samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK. KPK antara 7 dengan 3 adalah 21 ya. 7 menjadi 21, kita kalikan 3. Jadi 9 kali 3 hasilnya 27. Nah, 3 menjadi 21 itu kita kalikan dengan 7. Jadi 7 juga harus dikalikan dengan 7. 7 kali 7 nilainya adalah 49. Nah, setelah dijumlahkan pembilangnya hasilnya adalah 76. Jadi 76/21. Nah, berhubung penyebutnya lebih kecil dari pembilang, jadi kita ubah lagi menjadi bentuk pecahan campuran. Jadi bentuk pecahan campurannya adalah 13/21. Jadi 1 2/7 ditambah 2 1/3 hasilnya adalah 3 13/21. Nah, untuk cara kedua kita bisa menjumlahkan
bilangan bulatnya. Bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat, bilangan pecahan biasa dijumlahkan dengan bilangan pecahan biasa. Nah, di sini 1 ditambah 2, 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Nah, 2/7 dijumlahkan dengan 1/3. Nah, seperti ini. Kemudian karena penyebutnya berbeda, kita samakan terlebih dahulu. Jadi 7 dengan 3 KPK-nya adalah 21. Jadi 7 dikali 3 21, jadi 2 juga harus dikalikan 3. Jadi 2 kali 3 hasilnya adalah 6. 3 dikali 7 hasilnya 21, jadi 1 juga harus dikalikan 7. Jadi 1 dikalikan 7 hasilnya 7. Jadi 6 ditambah 7 hasilnya 13. 13/21. Nah, sekarang lanjut, terakhir tinggal dijumlahkan dengan bilangan bulatnya tadi. Jadi 3 tambah 13/21 hasilnya 3, 13/21. Jadi sama saja, terserah kalian mau pakai cara yang mana. Ubah dulu ke pecahan biasa, atau kalian bisa memisahkan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan biasanya, ya. Lanjut kita ke bilangan desimal. 30,45 dikurang 5,2. Nah, gimana cara mengurangi bilangan desimal ini? Caranya lebih gampang, kita buat bersusun ke bawah. Jadi komanya harus disejajarkan ya. Komanya harus disejajarkan. Jadi bentuknya seperti ini. Sekarang kita kurangi seperti biasa. Nah, 5 dikurang 0 hasilnya 5, 4 dikurang 2 hasilnya 2. Nah, kebetulan di sini 0, kita pinjam 1 dari depan, jadi 10, 10 kurang 5 hasilnya 5. Nah, ini sudah dipinjam 1 tadi, tinggal 2. 2 dikurang 0 hasilnya adalah 2. Jadi 30,45 kurang 5,2 hasilnya adalah 25,25. Ibu ada contoh soal. Budita akan membuat kue dan memerlukan 0,6 kg terigu. Akan tetapi ia hanya memiliki persediaan terigu 1/4 kg. Kemudian Budita membeli terigu 0,5 kg. Berapa sisa terigu Budita setelah dipakai untuk membuat kue? Nah, biasakan kalau kalian mendapat soal cerita, kalian ubah dulu ke dalam bentuk matematika. Kebetulan yang ditanyakan adalah sisa terigu. Jadi di sini 1/4. 1/4 itu persediaan terigu Budita 1/4 ditambah 0,5. Kenapa tandanya adalah tambah? Karena 0,5 ini Budita membeli terigu. Jadi dijumlahkan kan? Kemudian dikurang 0,6. Kenapa tandanya dikurang? Karena 0,6 ini yang akan dipakai oleh Budita untuk membuat kue. Nah, sekarang kita operasikan. Nah, di sini ada pecahan biasa dengan pecahan desimal. Sebaiknya untuk mempermudah kalian menyelesaikan, kalian ubah pecahan biasanya menjadi bentuk pecahan desimal. 1/4 itu pecahan desimalnya adalah 0,25. Kalian bisa cari dengan cara 1 dibagi 4 ya. Nah, sekarang bentuknya sudah sama, yaitu pecahan desimal semua. Kita jumlahkan terlebih dahulu 0,25 ditambah 0,5. Nah, caranya ada di samping ini. Jadi komanya kalian sejajarkan ya. Jadi 5 ditambah 0 hasilnya 5, 2 ditambah 5 hasilnya 7, 0 ditambah 7 hasilnya 0. Jadi 0,75. Kemudian terakhir kita kurangi dengan 0,6. Jadi kurangi dengan 0,6, 5 kurang 0 hasilnya 5, 7 kurang 6 hasilnya 1, 0 dikurang dengan 0 hasilnya adalah 0. Jadi hasilnya 0,15. Jadi sisa terigu Budita adalah 0,15 kg. Lanjut kita ke perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, perkalian dulu ya. Ini ada aturannya, K dikali A per B hasilnya adalah KA per B. Contohnya 2 dikali 1/5, jadi 2 dikali 1 hasilnya 2. Jadi 2/5 ya. Kemudian A per B dikali C per D. Itu hasilnya adalah AC per BD. Nah, contohnya 1/2 dikali 3/5. 1 dikali 3 hasilnya 3, 2 dikali 5 hasilnya 10. Jadi pada perkalian tidak diperlukan
kalian menyamakan penyebutnya dulu. Jadi pembilang langsung dikalikan dengan pembilang, penyebut langsung dikalikan dengan penyebut. Jadi tidak memandang penyebutnya sama atau berbeda. Nah, untuk pembagian K dibagi A per B. Nah, berhubung pembagian ini adalah inverse dari perkalian, jadi kita bisa ubah pembagiannya menjadi perkalian asalkan kita cari juga inverse dari A per B-nya. Ya, kebetulan inverse dari A per B adalah B per A. Jadi langsung saja K dikali B per A. Hasilnya adalah KB per A. Jadi tidak susah-susah ya. Misalnya ada contoh 3 bagi 2 per 3. Nah, ini kan bingung nih kalau operasinya pembagian. Kalian bisa ubah menjadi perkalian. Jadi perkalian asalkan kalian cari inverse dari 2 per 3. Inverse dari 2 per 3 adalah 3 per 2. Nah, sekarang tinggal kalikan. Jadi 3 kali 3 hasilnya 9. 9 per 2 ya. Jadi ini berhubung pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita sederhanakan menjadi 4 1 per 2. Nah, untuk bilangan pecahan dibagi dengan bilangan pecahan, sama saja bisa kita ubah tandanya menjadi perkalian asalkan yang membagi kita cari inverse-nya. Kebetulan C per D inverse-nya adalah D per C. Jadi kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Contohnya di sini ada 2 per 5 dibagi 4 per 7. Jadi hasilnya 2 per 5 dikali. Nah, inverse dari 4 per 7 adalah 7 per 4. Nah, ini tinggal kalian kalikan pembilangnya. 2 dikali 7 hasilnya 14. 5 dikali 4 hasilnya 20. Jadi ini bisa kita sederhanakan, masing-masing bisa dibagi 2. Jadi 14 bagi 2 hasilnya 7, 20 dibagi 2 hasilnya 10. Jadi hasilnya adalah 7 per 10. Ibu ada contoh soal. Usia Anis 1/2 per 3 kali usia Diah. Jika usia Diah 1,8 tahun, usia Anis adalah, nah di sini ada penyelesaiannya. Tadi disebutkan usia Anis 1/2 per 3 kali usia Diah. Jadi langsung kita masukkan 1/2 per 3 dikali usia Diah adalah 1,8 tahun. Nah, ini kan merupakan dua bentuk yang berbeda. Yang pertama adalah pecahan campuran, yang kedua adalah pecahan desimal. Ibu di sini mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jadi 1,8 bentuk pecahan biasanya adalah 18 per 10. Nah, ini pecahan campuran juga ibu ubah menjadi bentuk pecahan biasa. 1/2 per 3 itu pecahan biasanya adalah 5 per 3. Nah, karena perkalian tidak memandang penyebutnya sama atau tidak, langsung saja kita kalikan pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. 5 dikali 18 kebetulan hasilnya adalah 90. 3 dikali 10 hasilnya adalah 30. Jadi 90 dibagi 30 hasilnya adalah 3. Jadi usia Anis adalah 3 tahun. Baik anak-anak, itulah materi kita pada minggu ini. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan ke Ibu. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.